Sampurasun. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Sampurasun, ge pupu. Sampai sabar. Mumpung ayah jalu lah, tukang ngegentreng. Kurang ngidung cenah bari ngarajah. Lawas tilawas munggaran deui Bang, munggarannya. Oh, dikersakeuna aya suhu, aya kartika, aya anggur. Nu jelas mah cikopina aya. Maestro cilik di Sumedang. Kurang silaturahmi bari ngagentreng. Aya ambu tuh menuju komplit kue-kue aya nu ngirim. Aduh, Bismillah kecah tulisan tahun anu paradi anu program BST Allahu Akbar Allah Sampurasun empet. Produk apa itu terjadi? Produk apa? Batik kujang ya. Kasep. Kahandap anu ngamparan kagigir kanu ngaping berang geuting berang jeung luhur kasang ngerumpun kahandap kasang ngabatara kabatari kabatara nagaraja
Kabatari Nagarimpi ka pangeran bagus jaga anu bisa nyucruk laut napak sagaran ulus bumi ngapung awang-awang ka pangeran mancur teuing dina mun-munan kaula ulah sejangah ira saya hatur bakti sang wangi saperlukanan mugi atuh kasari katampi katadak katarima pangabakti di abdi syariat alit cenah nu dibakti ageng nu disuhurkeun singet ka ibu anu ngandung ka indung anu teu ngandung karama nu teu ngayuga ka ibu Hawa karama Adam ka Gusti ka wali ka Allah ka Rasulullah kadulur kaula opat kali papancan kadulur kaula genep ka 7 pancan ganini ka aki kanini para jibatin aki para jibatin anu bisa narekakeun anu bisa nyarupakeun anu bisa nimbalkeun atas sama napi rezeki urang para luhur pilih aya nu kakurung wawangunan katingkar ku papageran katincak ku tatapakan kadurungna kalisungna bilih aya kai papu kaso pacongo-congo ada agung ya para pun tabe pun kanun gelis nyimas tresnawati dam dayang sari Sri Pohaci disik-sik didamel wajib dicacak didamel opak digeol didamel dodol ulah rek madawa kana bandar ulah rek mulikat kana ulah rek ngabendrong kana nongton malah mandan nyuhunkeun mulus rahayu edan amit sun karena geui cahaya yu wewengkon di daerah bilih ka Bandung kukungana bilih ka Dupak laranganana nu kagurat nu kasifat nu kacekcokan nu kaeoran ku masyarakat di dieu ulah jail kaniaya nyuhunkeun salamat nugrah mulia na karatu manusia ratu syafaat wali mukmin dada agung nya para pun kaguru batin dulu lahir bulan karaden kuncung aradilah numantun di pajajaran ka aki darawalet numus di pajajaran kula ngangkir sanes wanci kula ngondang sanes mangesana mugi kalungtik ti katabihan nyawang ti kaanggangan dada agung ya para kula nitipkeun netepkeun ti luhur sausap rambut dihadap sadibas dampa digigir tengah Gusti nu maha kagungan titip bakal murid hilang bakal katempuhan kasadayana kahukuran dibuka kudu punyangga kudu rancagena hati atuh dibuka pating halang dibuka pating sangkan raja pamunah punah lampah parikola punah gawe bari gawe punah ucap bari ucap punah batu laut biru tibeh kidul ngan tilu lemah laut kayas tibeh wetan ngan tilu lemah laut kuning tibeh kidul ngan tilu lemah laut kidul tibeh sirna rasa datna sampurna tunggal umat Muhammad timbanana kapunah raja pamunah raja Jibril ngalpun ngangkeun Nabi Adam penyakit sakabeh leungit ku dulur kaula kabeh ki daunna jeung nyi gedeng lodaya sarta penyakit corona ulah ngaganggu ke umat Nabi Muhammad ingrar manusia kaluputan ku hyang maha
ini kalanggengan sajati ini kalanggengan pun sampun awit nam astu paralun kabuder awu kakaruhun karumun kula amit sejaniti kula minta sejangalah kunderetina panasaran kunderetina panasaran pun sampun kaduran nu sarasa jeung sasukma utamana tatara Sunda jembarana galuh pakuan tamparkeun saripatina tanjeurkeun awuhanana tanjeurkeun awuhanana nyungsi hareti siliwangi menyambuni dina diri numihak satina raga dina raga siliwangi pihak siliwangi nu kemari mugia apa yang Abu Bakar nuting kipayung bagenda umat nya Usman nu di tengah nya Ali anu di kiwa nya ingsun jadi nyata pangadenge teu karasa ku kerasa pangawasana nyatana Allah Ta'ala rahayu kagungan maha agung walagri kersani Gusti cak rampes Aduh, hatur nuhun ka Ubar sono. Aya nu request cenah. Tadi teh apa pamunut Kidung Sifat 20? oh eta mah anu ku ieu anu ku Cicih cangkurileun cicih cangkurileun. Lah saetana ijal we. aduh eta mah Saetana ijal bae. acan ieu acan acan digarap eta mah Sok. Rek wangsit tenana.
Ada. Pamendak lagi yang baik. Sabar bingung mah itu segini mah. Tong bingung atuh ngopi heula nya di kolot. Iya. Oh iya ya lagu kalau Abah. Anak ayam turun 10. Anak ayam turun 10, pahiji tinggal 8. Lamun hayang masing kuku ulah arek luluasa. Lamun hayang masing kuku ulah arek luluasa. Eta hayam teh tinggal 8. Nikakan careu tinggal 8. Lamun urang luasa hati siat alah sia eta hayam teh tinggal 8. Kageleng angkot ditinggal 7. Mun urang atos pas-pas hati sing teu baru Pas-pasan ya. eta hayam teh ditinggal 7. Di mau adi beuteung ditinggal 6. Mun urang atos parugu hate sing teu deprengkeun. Eta hayam teh ditinggal 6. Kita kan careu ditinggal 5. Mun urang atos rengkeun kantun bapak di ka emah. Eta hayam teh ditinggal 5. Di perok minantu ditinggal 4. Lamun urang bakti ka emah urang kudu getol sholat. Eta hayam teh ditinggal 4. Eueuh deui direre teh tinggal 3. Urang getol sholat ayo urang ka Panghulu. Eta hayam teh ditinggal 3. Eueuh deui direre teh tinggal 2. Lamun urang tos ka Panghulu kantun beberes ngadua. Eta hayam teh ditinggal 2. Eueuh deui direre teh tinggal 1. Mun urang atos ngadua urang kudu pinter ngaji. Eta hayam teh ditinggal 1. Eueuh deui direre tinggal indungna. Lamun urang pinter ngaji kantun ngantos nu saestuna. Eta hayam teh tinggal indungna. Eueuh deui direre tinggal sayangna. Mun urang nu saestuna kantun ngantos kasih sayangna. Eta hayam teh tinggal sayangna.
deui direre tinggal bulun. Mun urang tuh kasih sayang kantun ngantos dosa estuna eta nu embung eta lagu kamu apa? Asik. Miris. Miris pisan laguna. Miris. Miris pisan. Petok-petok 30 jadi eueuh. Beak, Bang. 30. Ribuan tinggal segelintir. Ya, bener Jal. Betul ya. Ribuan tinggal segelintir. Tinggal olangan, Tinggal buluna. tinggal buluna. Anjing bulu Jal, ambuna kita aya. Bauna kita aya, Jal. Aduh. Jadi apa ya? Di alam sana itu masih ada. Bari ngaji ngari. Dari orang ngaji cerita. Bari ngaji. Masih ada seni kecapi tarawangsa itu di alam sana tuh masih ada ya. Makanya terkadang kita kalau dari kejauhan tuh seperti kita mendengar suara tarawangsa atau kecapi atau gitu ya. Itu di alam sana tuh masih ada sampai sekarang. Seperti ini masih ada. Gitu. Bukan hanya berarti ini ada, bukan. Di sana juga masih ada ya. Jadi itulah indahnya negeri ini. Negeri dongeng bagi orang. Iya. Tapi bukan dongeng, tapi negeri 1001 malam. Nyata Jang. Makanya tetap ada turun temurun ini tetap turun temurun tetap diwariskan. Tapi nggak semuanya. Gimana yang mendapatkan bagian yang bisa melanjutkan gitu. Kan ini kan sama aja pupuh ya. Pupuh. Kalau dulu itu kan pupuh sama namanya pupuh. Cuman ada namanya kidung pupuh. Ada. Sudah. Ya kita sebagai anak negeri ini jangan pernah malu. Tuh, ya, jangan pernah malu. Jangan pernah malu kan tadi. Ya kita mah sungsang biar aja orang sana dengan bodo amat. Kita karena ada kenikmatan sendiri ketika kita terhubung tadi. Otomatis kita terhubung. Terhubung dengan ini, terhubung karena kecapi. Kalau kata orang mah apa sih kalau kecapi itu? Kecapnya ilahi. Supaya pikiran atau jadi kecapi itu nggak sembarangan dulu dibuatnya itu, nggak sembarangan dari kayu apa ini apa nggak sembarangan, seperti tarawangsa itu nggak sembarangan. Jadi ini mah penghubung, tapi yang pertama itu adalah tarawangsa. Tarawangsa itu jam. Karena dulu mah kalau sekarang mah ayat-ayat ya apa doa atau jang jarok apa ya. Kalau dulu mah segala sesuatu itu pembukanya dengan pupuk hidung. Jadi alam apa-apa itu bukanya dengan pupuk hidung kalau zaman dulu ya. Itu aja. Makanya harus bangga generasi muda sampai tidak terkontaminasi melihat budaya yang di luar, harus bangga ya. Sugan we jadi pendekar kecapinya sering gitu. Itu jam. Tong ngeluh mun jam ngegendreng. Wah, teh. Pendekar kecapi teh. Karena dulu mah salah satu penghubung alam. Salah satu penghubung alam kan Rasa. Seperti gini, apalagi kalau kita berbicara tentang air itu kan ada kidungnya atau apa kalau terhubungnya dengan kidung kan. Nah, coba kalau kita ke hutan kan seperti kayak ada suara apa, ceng apa, penghubung alam dulu. Tuh, ya. Penghubung alam jam. Si angin. Jadi harus bangga, harus terus diwariskan sampai ke depannya, jangan malu. Kita lebih bangga dari ya maaf bukan berarti kita tidak menerima dengan budaya yang di luar, kita menerima, tapi biar bagaimanapun budaya kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Setuju. Terlepas apapun tuh budaya negeri ini harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, harus mulai sekarang.
Itu. Kalau bukan kita lagi siapa lagi nanti? Ya, karena ciri yang Bu ya itu. Dari awal mah sebelum ada seperti ini, dari awal mah daripada karuhun ya, itu pakainya seperti ini dan mengambilnya dari alam dengan puji dengan pujian alam. Beberapa tuh pakainya hidung atau kuku, kalau dulu namanya kuku. Lebih nyampe lagi ya Bu. Lebih nyampe. Rasa kan. Kalau ke sini kan setelah mengikuti daripada ajaran lah, tatanan lah ya, karena namanya ayat itu kan turunnya kan bertahap kan, nggak sama. Tapi kalau kita mau ngambil ke atas ya inilah warisan daripada negeri ini tadi itu. Ini harus bangkit. Biar bagaimanapun harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau ada yang bilang kafir, suruh belajar lagi. Apapun bentuknya budaya, seni ataupun ada yang ada di negeri ini adalah waris daripada kita dulu. Yang sudah diwariskan kepada generasi yang sekarang. Kalau ada orang yang baru lahir sekarang, baru bisa baca ABC terus berbicara kafir, nggak tahu karuhunnya atau leluhurnya dari mana. Kita harus bangga loh, terlepas apapun itu kita harus bangga. Inilah tadi kejayaan besarnya ataupun di negeri ini tadi karena beraneka ragam. Seperti hijaiyah juga alibata kan tidak harus jadi satu aja kan. Hijaiyah alibata dalam alif hamzahiyah kan umpamanya gitu sama. Jadi Tuhan itu menciptakan dengan seni yang indah. Seni yang indah. Makanya segala sesuatu itu berangkatnya juga dengan seni yang indah tadi itu. Tuh, seni yang benar-benar kalau kata orang ada feel-nya, ada ruhnya lah masuk lagi ya. Ya bukan aja jangan bukan. Itu ya. Harus dilanjutkan generasi muda sekarang ya. Jangan pernah malu, jangan, malah harus bangga. Orang lain, negara lain aja belum tentu ada. Pengen belajar susah. Di negeri ini, wah hebat sekali di negeri ini. Sampai ada yang nanya sejarah Karinding gimana Ambu? Saripan. Kalau Karinding itu mah dulu bukan berarti pemisahan antara di atas dan di bawah. Jadi untuk apa sih keramaian yang di bawah lah kalau Karinding itu dulu. Ngegeing. Tetabuhan. Ngegeing ya, ngegeing. Atau kalau ngegeing itu artinya apa ngegeing itu? Ngebangunin. Nah, ngebangun itu Karinding. Kalau dulu mah terutama itu Tarawangsa. Kecapi, terus suling. Nah, Karinding itu untuk ngegeing yang di bawah tuh. Kalau sekarang mah kalau ada panen apa pesta padi atau apa gitu ya gitu. Itu Karinding yang ngegeing, mas Karinding ngegeing kudu nyaring atau gitu kan. Kalau untuk sakral mah Kecapi, Tarawangsa. Jadi Tarawangsa itu udah tanpa batas. Seolah kita ngatur kita udah lepas tanpa batas. Tadi itu kita sudah menyatu. Tanpa batas. Sudah menyatu. Diimbangi dengan Kecapi itu daripada ucap. Kesakralan daripada pupuh tadi itu bagaimana tentang kita puja-puji dengan ini tadi itu. Kecapi. Sami-sami Mas Joko. Dulu kan bolak-balik lagi. Jadi suling itu dari zaman para dewa itu udah ada. Suling. Tapi kalau ini tuh dari zaman Batara, dari zaman di atas Batara, dari Ambu Pung Haji itu udah mulai ada. Jadi itu kan siloka daripada kan membawa simbol Dharma Tangtu ya, awal asal akhir dan berbicara tentang alam. Bagaimana Tarawangsa itu kita berbicara, taknya itu adalah kalau yang keadaan lah, terus raknya tuh udah kesucian kita. Makanya Ambu Pung Haji kan simbolnya daripada suci ya. Ketika kita menyatu dengan Sang Halik atau dengan itu udah tanpa batas. Tarawangsa. Tarawangsa itu jadi tanpa batas. Tanpa batas. Nah kalau Tarawangsa yang dulu itu yang buat begininya tuh dari buntut kuda. Buntut kuda. Oh ya dulu. Tuh. Nah Kecapi simbol pengiringnya daripada puja-puji kita. Kalau Tarawangsa itu sebetulnya enggak. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin tradisi jadi Tarawangsa seperti sekarang. Sebenarnya Tarawangsa itu nggak usah harus di ini, karena itu dia udah mengikuti alur. Bagaimana ketika dia menyatu dengan Sang Halik, menyatu dengan itu dia udah lepas tanpa batas, ya udah lost.
Bahkan kalau sudah sampai kepada titik udah nggak ada gerakan lagi, udah diem. Itu Tarawangsa tuh kalau udah benar-benar menyatu tanpa batas udah nggak ada gerakan. Hening ya Bu. Hening. Gitu tadi itu. Itu simbol daripada Tritunggal lah ya Ibu Tarawangsa. Ibu Haji, Ibu Baduy, Ibu Galuh, dan Tritang juga. Makanya Tarawangsa mah sakral sebetulnya, nggak sembarangan boleh dimainkan di mana, itu nggak boleh sebetulnya, karena itu mah sakral sebetulnya kalau kita mengikuti tatanan yang dulu ya gitu. Karena itu hanya bisa untuk upacara-upacara sakral, nggak bisa diberikan di pertunjukan apa itu nggak boleh. Itu sakral Tarawangsa. Seperti kita tadi udah tanpa batas tuh Tarawangsa, udah tanpa batas kita. Itu Tarawangsa. Nah. Tuh. Kalau itu yang ditariin itu budaya mungkin ya Bu ya. Yang udah kesini Iya yang udah kesini. Ya itu udah bukan budaya, itu udah maksudnya udah ke seni. Jadi budaya dan seni itu beda ya. Budaya dan kadang-kadang orang itu seolah seni dianggap budaya. Budaya dan seni itu beda. Satu, budaya kita itu tidak lepas daripada tatanan lah ya, tentang tatanan ataupun akhlak keluhuran budi, di mana di sana bersinggungan dengan alam, yang bersinggungan dengan tadi itu selama tadi itu, tapi di sana ada tatanan satu kesakralan. Kalau seni mah kan sudah rame, mulai apa sih dengan seni apa gitu, mah kan udah mulai rame. Kayak dipercantik mungkin ini. Dipercantik boleh, tapi kan tetap jangan sampai yang memang sakral itu dirubah. Kan itu kan ada tujuan ya. Ketika para leluhur kita membuat itu kan ada dasar dan tujuannya, nggak semata-mata untuk ini, nggak semata-mata gitu. Jadi ada tujuannya tersendiri lah gitu ya. Itu dipertunjukkannya itu untuk kesakralan. Bagaimana kita bernyatu dengan Sang Halik, bagaimana kita tadi menyatu dengan alam, bagaimana tadi kita dengan tubuh tadi memuja-muji tadi, Maha Esa tadi itu di alam. Dan sami untuk semuanya. Jadi apa nggak hebat, sebelum ada gitar, sebelum ada segala macam yang model elektrik segala macam, di kita udah ada kecapi, ya kan? Gitar itu mas sekarang kita udah punya kecapi dari zaman dulu. Sudah ada ya Bu ya, dari zaman Batara dari zaman dulu udah ada. Dari zaman dulu udah ada. Jadi kalau orang-orang tua zaman dulu membuat segala sesuatu tuh ada dasar dan tujuannya, dan ada historikalnya tuh seperti ini. Nggak sekarang. Itulah jadinya gimana jadinya ya? Sampai tapi kalau ini tetap, kalau Tarawangsa mah tetap, tapi kalau ini kita tidak lepas daripada alam. Intinya tidak lepas daripada alam. Nah, kalau seni-seni yang sekarang mah udah kebanyakan kan menghibur, bukan ke sana, kan menghibur ya. Tapi terlepas apapun ya kita harus bangga, harus menjadi tuan rumah sendiri, terlepas seni atau buat harus menjadi tuan rumah sendiri. Bisa berdampingan nggak apa-apa, tapi tetap apapun yang ada di negeri ini tetap harus jadi tuan rumah. Jangan sampai tergantikan. harus lebih menonjol ya Bu ya. Bahasanya kalau Tarawangsa kan kehusuan ya. Seperti gini, ketika kita tadi tapakur ataupun ketika kita bertemu Tuhan atau apa, sudah tanpa ucap, tanpa lafaz, tanpa gerak, tanpa apa gitu kan itu. Nah ketika ada iringan itu udah tanpa segala sesuatu itu udah kan udah ke alam sana tadi itu Tarawangsa. Makanya mendayu kan aja ya, mendayu. Udah tanpa gerak, tanpa ucap, tanpa lafaz. Udah hening gitu tadi itu. Udah hening sebetulnya gitu. Dan Tarawangsa ini nggak boleh sembarangan dimainkan, karena di sana harus sosok simbol seorang wanita yang benar-benar gimana, dan sebelum menjalankan dia harus puasa. Untuk tarian sakralnya harus puasa dulu. Kalau zaman dulu Tarawangsa ada tatanannya ya? Ada tatanan, nggak boleh sembarangan, nggak sembarangan.
dipilih perempuannya yang mana nih yang bakal ini. Itu dia juga harus menjalankan kebersihan diri dengan puasa. Ibaratnya apa sih, membersihkan diri lah ya, membersihkan hati atau apa. Karena kalau benar-benar tarawangsa itu benar-benar sampai ruhnya tuh dapat, feelnya tuh dapat, itu dia lost ya just itu sampai ke sana. Itu tarawangsa tuh. Kalau Karini mah seperti menyambut untuk keramaian atau apa. Kalau dulu kan, kalau zaman dulu mah kalau ada, karena dari zaman dulu itu yang namanya alam seperti apa, alam pesawat atau apa gitu ya, dari zaman dulu tuh di sini udah ada. Makanya ketika ada suatu hal atau apa tuh, itu keramaiannya apalah gitu ya, kalau bahasanya gitu tuh. Kalau bahasa sekarang apalah gitu ya, penyambutan apalah gitu lah gitu, seperti penyambutan atau apa gitu. Itu. Makanya ini mah zaman dulu sakral, adanya di keraton. Tarawangsa, kecapi, itu adanya di keraton. Nah kalau Karini di luar gitu, memang untuk keramaiannya atau apa gitu. Seninya yang Seni. tuh ya, musik keraton ada ya, kudu bangga kudu Sampai bisa. sekarang ada, masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Jadi harus bangga Jal. Coba sekarang gini, dipakai buat lagu Demi Wanci juga kan bisa. Coba Pupung, coba Ijal Demi Wanci. Oh, Ayo. Ipan tadi nyungkeun Demi Wanci. Oh, Ipan minta Demi Wanci ya? Oh, ya, coba kita Demi Wanci ya. Panggilin kepada kita ya, Demi Wanci. Ya, Demi Wanci. Apal kene kan Pan? Eta Apa Pupung? eta Ijal. Ijal apa? Rampes untuk semuanya. Kita manusia itu Ya. kewajibannya saling kan ya. Demi Wanci sademana jalma aya dina Demi Wanci sademana jalma aya dina
manusia itu tempat yang merugi. Kecuali manusia-manusia yang iman. Dari pancaran imannya, dia akan menjalankan daripada ucap laku lampahnya untuk saling silih mengingatkan, silih kebenaran, bukan saling menghujat, apalagi saling mengejas seolah kafir, haram, bangsat, pelacur dan segala macam. Karena ketika manusia sudah bertemu dengan iman, nggak akan sanggup untuk mengucap, tapi kewajibannya mengingatkan, bukan menghujat tanpa menyelesaikan masalah. Kenapa dihadirkan ayat seperti itu? Berarti manusia untuk saling dalam segalanya. Ada di satu, ada tidak. Ini ada di sini, tidak ada. Makanya manusia harus saling. Tidak boleh, karena setiap manusia itu menjalankan ayatnya masing-masing. Terlepas kata ini baik, terlepas kata ini buruk. Salah benar itu kata manusia. Kata Tuhan mah nggak ada salah benar. Kenapa? Karena semua menjalankan daripada ayatnya. Agar manusia itu saling. Ya. Saling dalam baik kebaikan, saling manfaat dalam kemanfaatan, saling mengingatkan. Bukan menghujat tanpa memberikan jalan keluar. Hanya bisa menghujat, mengeluarkan dengan segala macam ucapan dalil, tapi tidak memberikan jalan keluar ataupun memberikan solusi. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau tahu dirinya seorang utusan, terlepas penyampai ayat ataupun penyampai kitab, berarti memiliki kewajiban. Bagaimana caranya tadi itu ketika Tuhan menghadirkan ayat seperti ini? Terlepas apapun dengan cara bagaimanapun, masing-masing diberikan hak wenang untuk menyelesaikan caranya dengan masing-masing. Disitulah tadi simbol daripada welas asih Tuhan tadi. Bukan simbol arogansi, menghujat, mengejas, merasa diri paling bersih, merasa diri paling suci dengan segala uniform yang sudah dipakai. Seolah kalau manusia seperti itu sudah tidak ada gunanya. Belum tentu. Karena ayat perjalanan itu panjang. Dan kita tidak pernah tahu skenario Tuhan itu seperti apa nantinya. Makanya tidak boleh kalam kita itu sembarangan mengucap. Terlepas apapun tadi itu. Kecuali manusia ingkar ataupun angkara. Itu beda lagi ya. Beda lagi. Kenapa? Agar kita belajar dari ayat yang dihadir. Oh iya, kalau saya seperti ini bagaimana? Oh iya, kalau ini bagaimana? Harusnya belajar. Jangan merasa hebat dengan ayat, arogansi, selalu mengejat, selalu mengkafirkan, selalu berbicara haram. Haram kalau yang dikerjakannya, halal tapi uangnya mah diterima. Iya kan? Iya. Halal, uangnya diterima. Haram yang terjadi. Karena tadi sudah mahir memainkan ayat segala macam tadi, akhirnya dengan pembenaran diri. Apa? Salah jadi benar. Benar jadi salah. Sekarang ini. Apalagi kamu, umpamanya kamu. Benernya kayak apa kalau nggak punya uang? Masalah. Salahnya kayak apa kalau punya uang mah? Bener. Jangan, ini uang hasil ngerampok. Jangan, ini uang hasil melacur. Nggak apa-apalah, bisa dipakai, halal. Jadi kita jangan seenaknya sendiri menghujat demi wanci. Kenapa? Karena manusia itu sebetulnya ada dalam merugi. Kenapa? Tidak mau mengkaji diri sendiri. Kenapa ada ayat seperti ini dihadirkan kepada kita? Inilah perbendaharaan dunia. Tidak semuanya menjadi A. Tidak semua menjadi B. Ada A, B, C, sampai Z. Bagaimana puzzle ini tadi bisa menjadi satu kesatuan yang indah? Kan begitu? Seperti itu. Timbulnya arogansi. Merasa dirinya suci, merasa dirinya bersih ketika dia sudah mengucap hal seperti itu. Tapi tidak bertafakur diri. Apakah itu yang harus menjadi contoh dengan ucapan-ucapan yang seperti itu? Kan seperti itu bahasanya. Jagalah kalammu.
Belum tentu orang yang dihadirkan seperti itu nanti akan seperti itu terus. Kita tidak pernah tahu ayatnya ke depan. Betul. Karena banyak skenario Tuhan. Belum tentu orang yang dihadirkan dengan yang namanya segala gini, belum tentu selamanya akan seperti itu. Ini akhir zaman. Pembuktian ayat langsung nyata. Tuhan tidak pernah berbicara tentang umatnya. Maaf ngomong, kamu kafir haram, maaf gitu ya. Kamu kafir haram, kamu musyrik, maaf. Kamu pelacur, maaf, kamu bangsa. Tuhan tidak pernah berbicara seperti itu. Terlepas apapun di sana ada kuasa Tuhan. Kalau tidak ada kuasa Tuhan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena di sana ada ayat pembelajaran yang harus kita ambil, ayat pembelajaran. Gitu. Kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu, diam. Jangan bisanya menghujat. Sementara tidak bisa membantu menyelesaikannya. Timbulnya apa nanti? Merasa diri bersih, merasa diri suci. Berkedok dengan ayat-ayat yang diucapkannya. Ini yang terjadi sekarang. Seolah kalau manusia sudah seperti itu dinistakan aja. Belum tentu. Kembali lagi tadi, ayat pengurai perjalanan tadi itu adalah pembelajaran untuk diri kita semuanya. Bagaimana kita belajar? Ada di sini, tidak ada di sini. Ada di sini, tidak ada di sini. Kata kita benar, kata dia salah. Kata dia benar, kata kita salah. Ya kan? Jadi semua adalah proses pembelajaran. Iya. Proses pembelajaran. Jangan sembarangan. Tuhan tidak pernah. Para nabiullah, para waliullah tidak pernah mengajarkan untuk menghujat seperti itu. Terlepas apapun tadi, itu adalah ayat perjalanan, ayat pengurai perjalanan yang harus dijalankan dia pada saat itu. Pada saat itu, kan begitu. Iya. Belum tentu nanti itu seperti itu terus. Kenapa Tuhan menghadirkan ayat ini kepada kita? Supaya kita berpikir, apa yang kita bisa lakukan? Karena kan tadi, kita harus saling dalam menjalani kehidupan ini. Kebanyakan yang terjadi ini nyata. Haram ya kamu ya berbuat seperti itu. Maaf Pak, tapi saya punya duit untuk gini, bagaimana? Nggak apa-apalah, Tuhan Maha Pengampun katanya. Jadi jangan gampang lagi menghujat lah. Karena siapapun yang kita hujat itu umatnya Tuhan, ciptanya Tuhan. Bukan kita yang cipta. Apalagi ada yang bilang nih sekarang, kamu miskin karena ibadahmu kurang. Sekarang balikin, berarti ibadah kamu tujuannya untuk kaya, bukan karena iman. Berarti ibadahmu tujuannya untuk kaya. Terlepas kaya miskin itu bukan urusan manusia. Karena apa? Masing-masing sudah menjalani, sudah ada bagiannya. Dia kelihatan miskin, mungkin dia lebih bahagia dari kita. Oh dia kelihatan kaya, belum tentu dia bahagia, kan gitu kembali lagi. Karena kekayaan itu bukan ukuran untuk kebahagiaan seseorang. Ada ya yang kayak gitu ya Bu ya, menilai. Ini jangan menjual ayat, semua dijerumuskan seolah menjalankan ibadah untuk kaya. Kenapa tidak dibicarakan kita ibadah ini tujuan kita untuk yang kuasa? Karena kita mah hanya menjalankan. Manusia itu tiada daya, tiada upaya, la haula. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang nggak ada. Kalau lu kaya ya lu berbagi, kan gitu indah. Iya. Daripada kekayaan lu cuma buat pamer. Tuhan aja nggak bilang gitu, nanti kalau begitu kita tuntut Tuhan. Kalau nggak turun ke bawah, memangnya orang-orang miskin tuh nggak ngejalanin ibadah? Saya tanya, ibadah yang mana dulu? Kan gitu. Sekarang mau saya tanya, ibadah yang mana dulu? Saya balikin lagi. Berarti tujuan kamu ibadah tadi bukan karena iman, karena pengen kaya. Berarti masih bisa dihitung dengan digit. Iya. Dengan nominal. Ya berarti ayat yang diucapkannya itu masih ayat yang dinominalkan. Ayat yang dinominalkan. Kalau dia tahu keikhlasan ketika memberi, ilmu yang manfaat itu seperti apa, nggak akan sanggup bicara seperti itu. Bahkan kalau bisa kekayaan dia berikan.
pada saudaranya yang kurang. Iya. Kan itu lebih elok daripada ngomongin orang miskin itu karena kurang ibadah. Pala lu peang. Seolah-olah kok menghinakan orang miskin ya. Betul. Kok seolah orang miskin tuh hina amat sih? Seolah orang miskin tuh nggak ngerti ibadah. Sekarang balik sama saya, sampai di mana ibadahnya? Jangan menghina orang miskin lah. Jangan merasa hebat kalau merasa baru di atas. Tadi, demi waktu, sesungguhnya manusia itu ada dalam yang merugi, kecuali manusia yang iman. Berarti kan berangkat dari iman ya? Iya. Dari iman. Dari iman dong. Ini wanci. Iya. Kalau memang caranya begitu, udah gak usah ibadah. Kalau memang mau caranya kayak nyupang aja sekalian, selesai. Pesugihan aja sekalian, selesai. Gitu kan? Iya. Nah, inilah ayat membuka ayat, diri membuka diri. Hati-hati, jangan menghina orang miskin. Jaga kalam. Orang miskin juga umatnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melihat daripada kekayaan, tapi Tuhan melihat daripada iman seseorang. Tuhan melihat iman seseorang. Bukan, nyatanya juga gitu. Masih mending kita orang miskin berdiri dengan kaki sendiri, nggak ngemis kemana-mana, nggak minta bantuan kemana-mana untuk sesuatu hal. Iya kan? Iya. Mau dihabisin punya-punya sendiri, mau diapain punya-punya sendiri, daripada yang katanya tadi, tapi banyak proposalnya di mana-mana. Bangga kita jadi orang miskin, biarin memang kita orang miskin, kita jelata kok. Tapi nggak nyusahin orang kok, mampu berdiri dengan kaki sendiri kok. Dan ibadah kita bukan karena untuk kaya, karena ibadah kita tadi untuk kembali kepada diri kita. Iya. Bukan untuk kaya ibadah kita, Iman balik lagi ya Bu ya. tapi ibadah kita untuk kembali kepada diri kita. Itu, jangan songong. Kecuali kalau apa lu yang dapat itu dengan hasil dari kaki lu berdiri sendiri. Koreksi diri dulu kalau mau bicara. Menghina orang miskin sama aja menghina keluarga yang di bawah semua. Sama aja. Sampai sami-sami. Tuh ya. Kadang-kadang miris loh. Dikit-dikit orang miskin, orang miskin, orang miskin. Orang miskin juga bisa bayar pajak kok. Berarti kaya kan? Kaya. Kaya orang bisa bayar pajak kok. Dan orang miskin gak ngemis kemana-mana kok. Gak minta bantuan kemana-mana kok. Untuk satu usaha juga gak minta ngemis kemana-mana. Gak harus minta umat kemana-mana suruh sumbangan kok. Tidak harus Barokah. kamuflas ya. Berdiri sendiri ya Bu. Berdiri sendiri kok dengan kaki, Tuhan sudah memberikan kekuatan kok. Tuh. Tuh. Jangan memanipulasi ayat. Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Ibaratnya gitu tadi. Janganlah. Kok aduh risih banget loh pakai ucapan orang miskin segala disebut-sebut apa? Kurang ibadah makanya nggak kaya. Ya sekarang balikin aja, berarti ibadah kamu orang tuh tujuannya kaya. Berarti miskin iman dong Bu ya Bu. Ya, itulah Tuh. fenomena. Akhir zaman loh, dibayar kontan loh, akhir zaman loh. Apa yang kamu ucapkan itu dipertanggungjawabkan. Siapapun itu, termasuk saya juga. Apa yang saya ucapkan dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Jangan memutar balik ayat, jangan ini balik, janganlah. Gitu. Tuh. Mau ngomong uang haram apa? Memangnya tahu semua peredaran uang di negeri ini tuh halal. Iya kan? Kalau tidak ada kuasa Tuhan, nggak akan terjadi. Jadi kembali lagi, oh iya, Tuhan sedang membuat satu ayat pengurai, ayat perjalanan, proses pembelajaran kepada kita semua. Supaya kita harus bagaimana ini, ketika kita dihadirkan ayat begini. Bukan kita menghina, bukan kita menghujat, apalagi kita mencelakakan. Toh itu juga umatnya Tuhan. Ya. Ada apa sampai seperti itu? Kaji diri dong. Kan gitu, berarti kan kewajiban kita. Kewajiban kita lagi untuk kita jalankan. Bukan seperti itu langsung didedek, diharam, dinista, dipelajari. Bukan. Tapi kalau yang begini-gini dinikahin, gimana cerita?
Umatnya aja lagi pada sengsara sekarang, mau makan susah, mahar gede-gedean. Gimana cerita? Bukannya gua iri, bukan. Gua hanya mau tanya, di mana tadi sosok seorang penyampai kita, penyampai ayat yang sebenarnya? Kan kita butuh orang seperti itu. Butuh penuntun yang benar-benar menuntun diri kita, kan gitu. Iya. Yang benar-benar bisa memberikan contoh. Umatnya tuh lagi sengsara, banyak orang mau makan susah, tersekat di mana-mana. Ini malah pamer. Aduh ya Allah, astagfirullah. Apa hebatnya sih? Doa orang aniaya tuh diijabah loh. Hati-hati. Inilah tadi Ambu bilang, akhir zaman ayat membuka ayat, diri membuka diri. Gak usah orang lain, dirinya sendiri yang akan membuka dirinya. Dirinya sendiri yang akan buka dirinya. Oh begitu, oh begitu. Cukup aja dilihat sama ngopi. Tapi jangan menghina orang miskin, cepat ketularan. Ya, menghina orang miskin cepat ketularan ya. Menghina orang kaya malah lama kapan gitu ya. Janganlah, aduh. Apalagi seorang yang benar-benar tahu ayat, yang katanya tahu ibadah, tahu segala macem, yang sudah ketemu segala macem ya, dengan bahasa yang lemah lembut lah, ye, begitu ya. Biarin, ini mah didengar juga nggak masalah. Gua menyuarakan orang miskin. Jangan orang miskin hanya gua ada hujatan aja, Tuhan aja nggak menghujat. Tuh. Udah banyak contoh lah. Ini akhir zaman, nah sok kita lebih baik menjaga kalam kita, menjaga ucapan kita. Iya, kalau kita nggak bisa bantu lebih baik kita diem. Apalagi kondisi situasi seperti ini, jangan memperkeruh lagi, jangan menambah masalah lagi, janganlah. Karena apa? Yang punya kepentingan itu seneng kalau melihat kita ribut, melihat kita susah. Iya, seneng. Bari duduk manis, ongkang-ongkang kaki sama senyum-senyum dia ngeliat, iya kan? Janganlah. Janganlah. Jangan. Karena kemarin banyak sekali, Ambu ada begini, ada apa kan nggak tahu, Ambu kan nggak ngeliat ya. Orang miskin tuh katanya kurang ibadah. Kata siapa? Ada salah satu ini. Oh gitu ya, udah biarin aja. Diamin aja. Berarti dia belum tahu dengan dirinya. Kalau dia udah tahu dengan dirinya, dia nggak akan mudah mengucap begitu aja. Sekarang makanya dipertanyakan, berarti kekayaanku selama ini bagaimana? Iya. Balikin aja begitu. Tuh. Tadi ditutup dengan demi wanci. Ya tadi sesungguhnya manusia, tapi supaya kita tadi jangan masuk dalam merugi. Apa? Dalam golongan orang merugi. Iman. Soleh. Dengan cara apa? Saling mengingatkan, saling bebeneran, saling wasiatan. Jangan saling menghujat, tapi tidak memberikan solusi. Mereka juga perlu makan, gitu kan? Sedangkan Tuhan memberikan hak hidup, memberikan semuanya. Kita dengan arogansinya merasa bersih, merasa suci, berbicara seperti itu. Janganlah. Gak tahu itu belajarnya di mana ayatnya. Karena kalau ajaran para karuhun nggak ada seperti itu. Ajaran karuhun mah tadi asa, asia, asu. Kalau nggak bisa nolong diam. Kalau bisa nolong nggak usah teriak-teriak. Iya kan? Belum nolong udah teriak-teriak dulu. Nanti saya bantu, nanti saya berikan. Ujung-ujungnya dul. Ajaran karuhun mah. Tuh. Tuh ya. Ya aja ya. Gua nyampein aja tuh yang disampaikan sama kemarin, banyak yang ngomong kata orang miskin katanya gitu. Itu gua balikin ayatnya. Berarti lo ibadahnya bukan dengan iman. Ibadahmu tadi untuk mencari kekayaan. Udah selesai. Selesai ayatnya. Ya, hatur nuhun, nutis Sumedang tos ngagentreng. Nu ditutup ku demi wanci. Jangan kita menjadi golongan yang merugi. Ya. Itu jangan sampailah kita menjadi golongan orang-orang merugi. Wal asri. Hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun minal aidin wal faidin. Sampurasun. Sampai